Rasulullah wafat dan dimakamkan di Madinah. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdekatan dengan kedua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Makam itu sekarang sudah menjadi bagian Masjid Nabawi dan dijaga ketat. Hal ini tentu saja untuk menghindari pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya pernah terjadi aksi gila itu. Lalu siapa yang melakukannya? Mengapa mereka ingin mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhir dari niat jahat tersebut? Masa Raja Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Raja Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi. Raja Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi adalah seorang pemimpin dari Daulah Fatimiyah. Ia adalah pemeluk Islam, tapi meresahkan warga Mesir pada masa pemerintahannya karena menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sidik memberikan saran kepada raja untuk memindahkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mesir. Hal itu dilakukan agar wilayahnya menjadi perhatian dunia. Dengan begitu, akan banyak orang yang berkunjung ke Mesir. Aksi itu tak berhasil. Saat rencana itu akan dijalankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kencang di Madinah. Bumi pun berguncang. Aksi itu pun akhirnya gagal. Gagal di percobaan pertama tak membuat Raja Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi jerah. Ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, prajuritnya berhasil memasuki Madinah. Mereka pun tinggal di dekat Masjid Nabawi. Mereka lalu menggali terowongan menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, aksi itu diketahui setelah terdengar suara di Madinah yang mengatakan, Nabi kalian akan digali kuburnya. Masyarakat Madinah pun akhirnya melakukan penyelidikan dan mendapati prajurit raja tersebut menggali terowongan. Mereka pun akhirnya dihukum mati. Bangsa Eropa. Dalam kitab Fusul min Tariqi Al-Madinah Al-Munawwarah, sejarawan Ali Hafiz menceritakan tentang aksi pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 557 Hijriah menjadi tahun yang lemah bagi umat Islam yang ada di Madinah. Hal tersebut karena perang salib. Hal ini pun menjadi kesempatan bagi bangsa Eropa untuk melakukan aksi pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengirim dua utusannya saat musim haji. Eksekutor dalam pencurian ini adalah dua orang Maroko. Keduanya menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia dan memakai pakaian Maghribi. Tentu saja, usaha pencurian itu gagal karena Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Beliau adalah penguasa Mesir dan Syrian yang soleh. Beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW memperlihatkan wajah dua orang yang berusaha mencuri jasad beliau. Mimpi itu pun berulang-ulang sebanyak 3 kali. Pagi harinya, Sultan Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada para menteri. Beliau berpikir telah terjadi sesuatu di Madinah. Sultan pun bersama 1000 pengawalnya berangkat ke Madinah dengan membawa harta yang banyak. Sesampai di Madinah, Sultan Mahmud sholat di Raudah dan menciarai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk termenung di depan pusara. Sultan Nuruddin lalu mengumpulkan masyarakat Madinah dan para peziarah untuk membagi-bagikan hadiah. Hal ini dimaksudkan untuk bertemu dengan dua orang itu. Namun, Sultan Nuruddin tak kunjung bertemu. Beliau pun bertanya, apakah ada yang belum mendapat hadiah? Mereka menjawab, tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun, karena tengah khusyuk beribadah di Raudah dekat makam Nabi. 2 orang itu pun dihadapkan kepada Sultan. Mereka diinterogasi dan mengaku peziarah dari Andalusia. Namun, wajah mereka tak meyakinkan. Untuk membuktikannya, mereka dibawa ke balik dinding dan dibuka celananya. Ternyata mereka tak berhitan. Mereka akhirnya mengakui bahwa mereka adalah tentara salib. Keduanya melaksanakan tugas dari Liga Internasional dalam rangka mengambil jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawa ke Eropa. Keduanya pun dieksekusi mati. Sultan Nuruddin lalu menginstruksikan untuk membangun dinding dari besi yang kuat untuk melindungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Sekelompok Kristen Romawi dari Syam. Tak sama dengan aksi lainnya yang tersembunyi. Kali ini aksi pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara terang-terangan. Saat sampai di Laut Merah, pelaku melakukan teror dan membunuh umat Islam. Mereka akan menuju ke Madinah. Namun saat sudah dekat ke Madinah, keberadaan mereka diketahui oleh sejumlah orang Mesir. Mereka pun dibunuh dan ditahan sebagian. 40 orang Aleppo. Usaha ini dilakukan dengan menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab terlebih dahulu. Hal ini terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Mereka adalah orang-orang dari Aleppo, Suriah, yang kurang lebih berjumlah 40 orang. Mereka ingin menggali kubur pada malam hari. Namun saat itu, bumi pun terbelah dan menelan mereka.
Hal ini diceritakan oleh Sawab Al-Syamsu Al-Malti, seorang pelayan di Al-Haram An-Nabawi. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah, Dialah berkuasa untuk menimpakan azab kepadamu dari atas kamu. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 65. Wallahu a'lam bishawab.